33 Karimata, Kebanggaan Madura, mempersembahkan serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-24 dengan judul Sepak Terjang Pemetik Kembang. Singgungan dengan apa yang dialami Lambang Sari semalam. Hah? Berhubungan dengan apa yang dialami anakku? Aku sudah mengatakan kepada ayah tentang seorang lelaki yang tiba-tiba muncul di tempat tidurku. Dan ayah tidak percaya, serta menganggapnya hanya sebagai mimpi. Wah, bagaimana ini? Apa yang dialami oleh Lambang Sari semalam itu benar terjadi, Paman? Wah, aku tidak percaya. Kalau begitu, biarlah aku menceritakan sesuatu yang aku ketahui, Paman. Wah, baiklah. Ayo berceritalah. Beberapa hari yang lalu, Paman Tawur Pausan pulang dari Kawunganten. Ya, aku tahu itu. Nah, Paman Tawur Pausan menceritakan betapa Kawunganten geger karena ulah seorang laki-laki yang disebutnya sebagai pemetik kembang menodai gadis-gadis. Paman ternyata malah sudah mengetahuinya. Lalu bagaimana? Kebetulan beberapa hari yang lalu Paman Gumpang juga baru saja pulang dari Kasugihan. Paman Gumpang membawa cerita yang sama. Kasugihan diguncang oleh ulah pemetik kembang. Lalu semalam ayahku dan 2 orang peronda mengejar seorang lelaki berambut putih yang katanya sekedar lewat dan akan menuju Karangblong. Ayahku mencurigai orang berambut putih itu sebagai pemetik kembang yang akan menjadikan Kademangan Puring ini sebagai lahan jajakannya. Jadi semalam orang berambut putih itu telah menyusup masuk ke dalam rumah Paman, menemui anakmu. Maksudnya sudah jelas. Pemetik kembang itu akan menjadikan Lambang Sari sebagai salah seorang calon korbannya. Apakah Paman ikhlas dan akan membiarkan hal itu terjadi? Penjelasan itu ternyata membuat Ki Sambi dan istrinya terkejut. Nyai Sambi mendadak gelisah dan memandangi anak gadisnya. Lambang Sari menggelengkan kepala sebagai jawaban, seolah ia mengatakan dirinya belum dinodai oleh pemetik kembang itu. Belum lagi suasana itu larut, sebuah dokar telah berhenti di halaman. Kiai Pangon bersama Gumpang dan Tawur Pawasan datang. Wajahmu nampak tegang, Adi. benar, Kang. Nampaknya kau sedang mendengarkan cerita dari anakku, ya? Iya. Baiklah. Aku bersama Gumpang dan Adi Pawesan, sehingga untuk meyakinkan agar kau selanjutnya berhati-hati. Iya, aku mengerti. Nah, apakah kau sudah percaya kalau apa yang dialami Lambang Sari anak gadismu itu sungguh-sungguh terjadi, bukan mimpi? Iya, aku mempercayainya, Kang. Ki Sambi dan istrinya masih nampak tegang. Mereka sulit mengerti dan mempercayai bahwa semalam anak gadisnya nyaris mengalami celaka oleh munculnya orang tak dikenal yang masuk ke dalam bilik pribadinya. Nyai Sambi bahkan tak henti-hentinya menyebut dan mengucap puji syukur kepada Hyang Batara Agung karena anak gadisnya selamat dari jamahan pemetik kembang. Baiklah, kalau begitu, marilah kita yang tua-tua berbicara. Sementara Mangesti, Sesanti dan anakmu biar melaksanakan tugasnya. Tugas apa? Anakmu dan anakku, biarlah mereka berkeliling dari rumah ke rumah
memberitahu mereka yang mempunyai anak gadis agar waspada. Keadaan ini tidak bisa dianggap remeh. Nyi Demang menganggap ini persoalan yang remeh. Ya boleh saja. Akan tetapi kita semuanya harus waspada. Anakmu tentu bisa meyakinkan teman-temannya. Iya, kami sependapat. Dan kami tidak keberatan. Pergilah Lambang Sari, beritahu semua kawanmu. Dan kita, marilah kita berembuk, Nyai. Membicarakan langkah apa yang kita ambil untuk menghadapi orang berwatak bejat yang mencoba-coba akan menjamah padukuan kita ini. Tentu saja, perbuatan si biadab itu tidak akan kita biarkan begitu saja. Demikianlah, Ki Sambi dan istrinya benar-benar berdebar-debar mendengarkan cerita Kiai Pangon dan Gumpang serta Taur Pawasan yang saling melengkapi. Nyai Sambi mendekap dadanya, seolah menggondeli jantung agar jangan lepas dari empanannya. Sementara itu, Sesantilah yang justru menjadi heran ketika sampai di rumah Popotan, menyaksikan gadis itu bersikap tidak sebagaimana biasanya. Namun rasa penasarannya disimpannya rapat-rapat. Lihat Popotan, kami datang lagi. Untuk apa kalian datang lagi? Lihat, apa yang kami bawa. Kami membawa buah-buahan untuk rujakan, beberapa buah timun serta jambu. Aku sedang tidak ingin. Tolong tinggalkan aku. Tinggalkanlah aku sendirian di sini. Tunggu, Mangesti. Ada apa? Mengapa sikap Popotan berubah seperti itu? Nanti kau akan mengetahui. Lihat saja. Kau bersikap aneh sekali hari ini, Popotan. Kami semuanya ini kan kawanmu. Mengapa kau tidak mau kami ajak untuk rujakan? Aku sedang tidak ingin. Benar? Kau tidak ingin membagi bebanmu kepada kami? Aku tidak mempunyai beban apa-apa. Kalau begitu, bagaimana kalau aku akan mencoba menebak? Apa maksudmu? Kau bersikap seperti ini karena kau didatangi oleh orang berambut putih bernama Pamegatsi. Benar bukan? Bagaimana kau bisa mengetahuinya? Benarkah kau telah dinodainya sehingga kau bersikap seperti ini? Mbak. Diamlah kau, Susanti. Jadi... Jawablah, Popotan. Benarkah yang kau alami? Telah datang seorang lelaki berambut putih dan kemudian menodaimu? Apakah kau tidak ingin menjawabnya? Lelaki itu, ia bercerita kepada kalian. Ia menceritakan apa yang telah dilakukan kepadaku pada kalian. Tidak. Akan tetapi semalam, ia juga mendatangi Lambang Sari. Dia bercerita kepadamu. Maksudnya menemuiku sama dengan tujuannya menemuimu. Ia bermaksud menodaiku juga. Tetapi untunglah, hal itu belum terjadi. Paling tidak, aku keburu mengetahui siapa orang itu sebenarnya. Dia siapa? Orang itu pemetik kembang yang kegemarannya menodai gadis-gadis. Ia telah menggegerkan Kawunganten dan Kasugihan. Dan ia sekarang datang ke Puring ini untuk menjadikannya sebagai tempat petualangan berikutnya. Jawablah. Dan apapun yang terjadi padamu akan kami rahasiakan. Benarkah si rambut putih itu telah menodaimu? Mungkin terlampau berat untuk mengatakan iya. Mengangguklah kalau benar iya. 2 hari berturut-turut aku bermimpi didatangi oleh lelaki itu. Ia mengajakku bercumbu. Menurut ayahku, ia memang mempunyai kemampuan aneh, yaitu mengirim mimpi. Setelah korbannya bisa dipengaruhinya melalui mimpinya, barulah ia muncul. Jadi, seperti itulah yang kau alami. Lanjutkan, Popotan. Dia kemudian datang semalam. Lalu, kami melakukannya. Air mata Popotan kemudian menitik, bergulir di pipinya. Sesanti yang merasa sangat iba bergeser mendekat, membasuh air mata yang bergulir itu. Popotan yang napasnya bagaikan megap-megap kehabisan udara, menjatuhkan diri di dalam pelukan Sesanti.
Ternyata si rambut putih pemetik kembang itu telah mendapatkan seorang korban di padukuhan kita. Aku akan melaporkan hal ini kepada ayahku, bahwa sudah ada korban yang jatuh. Namun kita harus melindungi siapa yang telah menjadi korban. Kita tidak perlu menyebut nama Pepetan. Nama Pepetan harus dilindungi. Kasihan kalau sampai semua orang mengetahui musibah yang menimpanya. Iya. Sesanti, Bagaimana, Kang Mbok? kau tinggal di sini. Kau temani Pepetan. Pekerjaan untuk memberitahu dari rumah ke rumah, biarlah aku yang akan melakukan dengan Lambang Sari. Baik, Kang Mbok. Ayo Lambang Sari. Tenteramkan hatimu, Pepetan. Kita berharap para lelaki dan para pemuda nanti akan bertindak dan akan mampu menjebak orang yang telah menodaimu, ya? Tidak sedang bermimpikah aku ini? Bolehlah kau menganggapnya hanya sebuah mimpi yang tidak pernah terjadi, Pepetan. Pepetan tidak mampu lagi membendung air matanya. Ia menangis sesenggukan. Sementara Sesanti segera mendekap sahabatnya itu untuk memberikan ketentraman hatinya. Sementara itu, Mangesti dan Lambang Sari menemui pemilik rumah pertama. Apa yang mereka ceritakan menggemparkan pemilik rumah itu. Oh, benar-benarkah berita yang kau bawa ini, Mangesti? Aku tidak guyon, Paman. Wah, Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku berharap dengan apa yang aku sampaikan ini, Paman dan Bibi bisa berhati-hati. Terima kasih, Nduk. Sebagai orang tua, aku tentu tidak ingin hal-hal yang buruk akan menimpa anak gadisku. Di mana Rakem, Bibi? Sedang ke sawah. kalau begitu aku akan menyusulnya. Siapa tahu pemetik kembang itu justru menemuinya di sawah. Di samping itu, mohon bantuan Bibi untuk ikut menggetok tularkan berita ini kepada rumah-rumah yang lain. Kita tentu tidak ingin padukuhan kita ini dicemari oleh noda-noda. Oh, jangan khawatir, Nduk. Iya. Aku akan membantu untuk menyebarkan berita itu. Di samping, aku mungkin memandang perlu untuk berjumpa dengan Kakang Pangon. Aku ingin mendengarkan kisah yang sebenarnya. Silakan, Paman. Iya. Ayah dengan senang hati pasti akan memberikan penjelasan. Kami berdua mohon diri, Paman. Oh iya, Iya, silakan, iya. silakan. Bagaimana, Pak Neh? Aku memang sudah pernah mendengar kisah yang menimpa padukuhan Kawunganten itu samar-samar dan selenting-selenting. Akan tetapi aku tidak mengira kalau kisah itu benar-benar terjadi. Dan bahkan singgah di padukuhan kita ini. Anakmu? Bagaimana dengan anakmu, Pak Neh? Oh iya, aku akan menyusulnya ke sawah. Oh, kalian berdua rupanya. Ada apa? Dan tumben sekali datang ke rumahku. Ayah dan ibumu kemana, Kakang? Kalian berdua ada keperluan apa dengan ayah dan ibuku? Tidak denganku? Keperluan denganmu mungkin lain kali saja, Kakang. Tetapi kemana Paman dan Bibi? Sedang ngunduh jagung di Pategalan. Adikmu kemana? Adik yang mana? Sukanti. Oh, ikut ayah dan ibu. Ada apa toh? Kedatangan kami berdua memberitahu keluarga Kakang. Mulai sekarang dan untuk selanjutnya supaya berhati-hati. Hah? Berhati-hati mengapa? Semalam telah berkeliaran seorang lelaki yang kegemarannya menodai gadis-gadis. Jaga adikmu baik-baik, Kakang. Tunggu. Apa maksudmu? Maksudku telah jelas, kan? Apakah adikku telah bersalah kepada kalian? Tentu tidak, Kakang. Dan kami tidak sedang guyon. Kami berdua akan memberitahu semua rumah, terutama mereka yang memiliki anak gadis, agar berhati-hati. Dan Kakang sendiri, karena Kakang adalah seorang pemuda, aku berharap Kakang bisa tersinggung oleh adanya persoalan ini. Aku? Tersinggung? Iya, Kakang tersinggung. Dan kemudian mengumpulkan segenap para pemuda untuk menghadapi orang kurang ajar itu. Siapa lagi yang diharapkan untuk mengatasi keadaan semacam ini kecuali pemuda? Para orang tua? Apa yang bisa diharapkan? Aku masih belum jelas. Ada apa sebenarnya? Melalui ketok tular, maka berita itu pun kemudian mengalir deras. Pembicaraan menjalar dari mulut ke mulut. Para pemuda tersinggung dan segera menggalang diri untuk menghadapi ulah pemetik kembang. Beberapa orang yang penasaran mencari kejelasan dengan bertanya kepada Kiai Pangon. Dan dengan senang hati,
Kiai Pangon menceritakan apa yang diketahuinya. Berita itu membuat seseorang menjadi gelisah. Dan seseorang itu adalah Kitoh Jali yang segera bergegas pulang. Walah, Duk Pepetan, katakan kepada Bapak, benarkah kau mengalami nasib seburuk itu, ha? Katakan, apakah kau mengalami kejadian buruk itu, Pepetan? Pemetik kembang yang sedang dibicarakan banyak orang itu semalam mendatangimu. Kau dinodainya? Hah? Arah, bajingan. Paman, tenanglah Paman. Jadi itu sebabnya. Itu sebabnya kau tiba-tiba bersikap aneh kali ini, ha? Iblis! Akan ku cari dia. Paman, tenanglah. Apa yang menimpa anakmu harus dirahasiakan. Dirahasiakan? Kasihan Pepetan, Paman. Saya mohon Paman jangan kehilangan kendali. Jika Paman kehilangan kendali, rahasia ini akan terbuka, Paman. Pepetan akan menjadi bahan pembicaraan orang banyak, Paman. Kau sudah mengetahuinya? Hanya saya, Kang Mbok Mangesti, dan Lambang Sari yang tahu, Paman. Dan kami bersepakat untuk menjaga rahasia ini rapat-rapat. Kitoh Jali benar-benar terpukul. Lelaki itu pontang-panting dalam usahanya menenteramkan hatinya sendiri. Tangannya mengepal dan matanya memerah, seolah akan meremas si keparat jika orang itu berada di depannya. Sedangkan Pepetan hanya bisa menangis dan menyesali apa yang menimpanya. Sementara dengan sabar, Sesanti memeluk pundaknya. Keparat! Berdebah dia laknat! Sudahlah, Paman. Janganlah Paman kehilangan pikiran jernih. Apa yang terjadi ini musibah, Paman. Akan tetapi, aku tidak habis mengerti. Mengapa anakku tak melawan? Mengapa semalam kau tidak berteriak memanggil aku, Do? Mengapa? Hah? Kau kasihkan melayani kemauan setan itu, ha? Sampai kau lupa menjaga harga dirimu, menjaga milikmu, yang mestinya kau anggap sebagai sesuatu yang paling berharga. Paman, Anakku harus menjawab. orang berambut putih itu berkemampuan tinggi, Paman. Ia menjelajahi beberapa daerah atau wilayah yang sangat luas. Apa yang bisa dilakukan gadis ringkih dan selemah anakmu terhadap ulahnya, Paman? 2 malam berturut-turut, Pepetan dikiriminya mimpi. Mimpi? Ya, pemetik kembang itu mempunyai kemampuan untuk mengirim mimpi. Gadis yang akan dijadikan calon korbannya diberinya mimpi-mimpi yang indah. Itulah apa yang dialami Pepetan, Paman. Bahkan nyaris saja Kang Mbok Lambang Sari juga menjadi korbannya, Paman. Tapi Lambang Sari bisa menyelamatkan diri. Mengapa anakku tidak? Andai kata Kang Mbok Lambang Sari tidak segera menceritakan apa yang dialaminya kepada Kang Mbok Mangesti, mungkin ia pun akan menjadi korban pula. Si rambut putih itu telah berjanji akan menemuinya di malam yang lain, Paman. Iblis. Hanya iblis yang mempunyai kelakuan seperti itu. Sudahlah, Paman. Paman jangan menyalahkan Pepetan. Dia tidak bersalah, Paman. Apa yang menimpa Paman ini, yang bisa menimpa siapapun dan tidak memandang apapun. Kalau Paman ingin mengetahui persoalannya lebih jelas, silakan Paman menemui ayahku, atau Paman Gumpang, atau Paman Tawur Pawesan. Iya, nanti aku akan menemuinya. Apakah ini karma yang menimpaku sebagai balasan atas perbuatan yang pernah aku lakukan di masa aku sendiri masih muda? Sebagai seorang suami, aku bukan suami yang bersih, sehingga istriku dan 5 anakku yang lain
memilih pulang ke rumah mertuaku. Inikah karma yang sedang menimpaku? Kau ingin mengatakan sesuatu, Pepetan? Aku malu sekali. Sudahlah, jangan pikirkan hal itu. Tetapi mengapa aku yang harus mengalaminya? Pepetan, musibah itu bisa menimpa siapapun, tidak pandang bulu. Tidak ada gunanya aku hidup. Ngomong apa kamu ini? Kamu tidak boleh putus asa seperti itu. Jika kamu sampai putus asa dan kemudian bunuh diri, maka pemetik kembang itu akan tertawa-tawa senang. Buang pikiran seperti itu, Pepetan. Apakah kau telah menyerahkan hatimu sedemikian jauh, Pepetan? Kau mencintainya? Aku tidak tahu. Sebenarnya aku juga merasa heran. Sedemikian tampaknya kau orang itu, sehingga kamu bisa luluh dan menyerahkan kehormatanmu kepadanya, Pepetan. Mimpi itu 2 kali berturut-turut. Mimpi itulah yang mengacaukan hatiku. Lalu bagaimana? Mimpi itu seolah menyudutkan aku. Seolah menjadi sebuah kewajiban bagiku mewujudkannya. Itulah, para korban yang lain pasti juga seperti itu. Mata Pepetan berkaca-kaca, bagai terputar kembali di kelopak matanya bagaimana bencana itu menimpanya. Mimpi yang menggoda tidurnya, yang mengakibatkan kegelisahan hatinya. Lalu suara seruling yang seperti memancingnya, mendorong kakinya untuk melangkah mendekati peniupnya. Matahari meledak sekalipun, atau gunung laut mengguncang bumi sekalipun, tidak akan mampu memisahkan kita, Pepetan. Ikatan di antara kita sedemikian kuat. Ikatan kita sangat kuat. Katakan padaku, kau mencintaiku? Aku... Ayo, katakan padaku, kau mencintai aku, Pepetan? Aku... Jujurlah dan berkatalah, kau mencintai aku? Aku mencintai. Bagus. Kau mencintai siapa, Pepetan? Aku mencintaimu. Ya, bagus. Bagus sekali. Kau telah memenangkan perang di dalam hatimu. Kau akan memenangkan perang berikutnya. Jangan. Kenapa? Jangan, Kakak. Aku takut. Jangan lakukan itu kepada aku. Benarkah? Benarkah kau tidak menghendakinya? Jangan. Jangan, Kakak. Sudahlah, Pepetan. Jangan menangis. Tenangkanlah hatimu. Aku ingin bertemu dengannya. Mengapa? Aku akan meludahinya. Akan kuculak matanya. Betapa sakitnya perasaan ketika larut dalam rasa sakit hati. Sudahlah, Pepetan. Tenangkan hatimu. Aku akan menemanimu. Kosongkan pikiran. Lupakan apapun atau jangan memikirkan apapun. Sementara itu, apa yang dilakukan Haning Mangesti dan Lambang Sari hasilnya benar-benar luar biasa. Berita tentang munculnya pemetik kembang yang mencoba-coba berbuat kurang ajar itu menjalar melalui getok tular, menular melalui sambung rasa. Semua orang memperbincangkannya. Berita itu sampai pula di padukuhan induk Kademangan Puring. Ki Demang yang sedang duduk di kursi malas rumahnya terkejut melihat Joko Banyu datang tergopoh-gopoh. Ada apa, Joko Banyu? Mau melapor ke Demang. Melapor apa? Penduduk resah. Penduduk resah karena apa? Semua penduduk saat ini sedang memperbincangkan kemunculan pemetik kembang yang menodai gadis-gadis Ki Demang. Kurang ajar. Harus diambil tindakan Ki Demang. Kita tentu tidak akan membiarkan orang-orang gemar merusak perawan itu membuat onar di padukuhan kita, Ki Demang. Kau bodoh sekali. Kenapa Ki Demang? Mengapa kau bisa begitu saja mempercayai cerita yang sebenarnya omong kosong itu? Weladalah. Lalu bagaimana Ki Demang?
Cerita itu tidak benar. Itu hanya desas-desus. Lah, tadi Ki Demang mengupat. Siapa yang Ki Demang umpati? Ini perbuatan Kiai Pangon. Orang itu yang menyebar desas-desus. Dia yang pertama kali melaporkan munculnya orang tidak dikenal di padukuhan kita. Padahal kita tahu bahwa setiap hari banyak sekali orang tidak dikenal yang melintas lewat padukuhan kita. Akan tetapi Ki Demang... Akan tetapi bagaimana? Rasanya itu bukan sekedar desas-desus Ki Demang. Karena Kiai Pangon memiliki bukti-bukti. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu.